Lalu bagaimana dengan kata Allah, Theos, Tuhan, Kurios yang dikenakan bagi Yesus? Apakah itu merujuk kepada bahwa Yesus adalah Allah dan Tuhan dalam pengertian sebenarnya atau bukan? Nah, sekarang kita melihat ya, kata Theos ini adalah teks yang sudah umum yang digunakan oleh banyak orang. Pada mulanya adalah firman itu bersama dengan Allah dan firman itu adalah Allah. Theos muncul lagi di sini, kata Allah, dan ini merujuk kepada Yesus, dalam Matius 14:17. Tapi apakah Theos di sini merujuk kepada pengertian Allah yang sejati atau bukan? Ellen Christie dalam bukunya tadi, bukan Allah tapi Tuhan, menyanggah kealahan Kristus dalam ayat ini dengan berkata, berdasarkan keterangan dari NSECB ini, kamus Strong ini, kata Theos itu berarti supreme divinity, yang maha ilahi, Allah yang benar. Jika mendapat artikel atau kata sandang itu adalah ho, he, to, atau ton. Yohanes 1 ayat 1 dua kali menyebut kata Allah. Yang pertama diawali oleh artikel ton, dan yang kedua tidak memiliki artikel. Dengan demikian ayat ini tidak menunjuk pada Allah, tidak menunjuk bahwa Yesus adalah Yahweh, the supreme divinity, tetapi menyatakan bahwa Yesus adalah Allah, makhluk surgawi. Jadi ini argumentasi yang basi yang diberikan oleh Ellen Christie, dan dia kelihatannya nyontek dari saksi Yehova, ya kan, karena kata Theos di sini, Theos yang kedua yang tidak pakai artikel di sini, kosong, maka ini bukan Allah sejati. Ini bukan Allah sejati. Tapi ketika dikatakan firman itu bersama-sama dengan Allah, kata Allah sini pakai artikel, definite artikel, berarti ini Allah sejati. Ini lagi-lagi argumentasi yang sudah sangat-sangat basi, yang begitu gampang kita patahkan, tapi terus-menerus diulang-ulang oleh kelompok saksi Yehova maupun Unitarian. Jawaban saya itu memang benar ya, bahwa kata Allah yang pertama tidak pakai artikel. Artikel ini maksudnya kata sandang tertentu. Ton, di sini ada kata ton theon ya, di kata Allah yang pertama ini menggunakan kata Yunani ton theon, pakai artikel. Tapi kata Yunani kedua Theos ini tidak pakai artikel. Memang benar demikian, faktanya memang demikian. Tapi bagaimana mungkin ya kata Theos yang tidak pakai artikel itu langsung disimpulkan itu menuju pada yang bukan Allah. Yang tidak pakai artikel menuju pada yang bukan Allah sejati. Itu kesimpulan dari mana? Jadi dia memang mengutip pada kamus Strong. Tapi apakah Strong itu benar? Menurut saya, mungkin dalam hal-hal tertentu, aspek-aspek tertentu memang betul. Penggunaan kata sandang itu menunjuk pada secara spesifik terhadap sesuatu. Bisa saja begitu, tapi tidak selamanya demikian. Contohnya dalam 2 Korintus 4 ayat yang keempat ya, kita melihat, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Allah, kemuliaan Kristus, yaitu gambaran Allah. Dua kali kata Theos muncul. Yang pertama ini, ilah ini adalah dari kata Yunani Theos, dan dia di sini dia pakai artikel di sini. Pakai artikel ho Theos. Jadi di sini pakai artikel ho Theos. Bukan artikel kata ilah. Allah yang kedua, Theos yang kedua juga pakai artikel tu teu, pakai artikel. Nah, kalau kita mengikuti rumus daripada Ellen Christie yang menggunakan definisi artikel adalah Allah yang sejati, loh berarti kata ilah di sini yang pakai artikel ho di sini juga menunjuk pada Allah yang sejati dong. Oke, juga menunjuk pada Allah sejati. Tapi faktanya ilah di sini menunjuk pada siapa? Menunjuk kepada si jahat, setan, iblis, ilah zaman ini ya. Si setan itu. Jadi orang-orang yang tidak percaya itu dibutakan pikirannya oleh si ilah zaman ini, si setan itu. Nah, berarti dengan demikian setan itu adalah Allah sejati dong kalau begitu. Ya kan? Pasti Allah sejati. Kesimpulannya begitu. Karena mereka mengharuskan kata sandang untuk sebuah kata benda. Untuk kata Allah. Kalau Allah pakai kata sandang, maka Allah sejati. Ya sudah, berarti setan di sini menuju pada Allah sejati juga. Oke? Menuju pada Allah sejati juga. Dan itu juga terdapat di dalam Titus 2 ayat 13 dan Ibrani 1 ayat 8. Kata Allah di sini menunjuk kepada Yesus, dan itu menggunakan definite artikel. Kalau dalam Titus 2 ayat 13 menggunakan kata sandang tu, teu, tapi kalau dalam Ibrani 1 ayat 8 menggunakan kata sandang ho theos. Nah, kalau memang kata Allah yang menggunakan definite artikel itu menunjuk Allah sejati, maka dengan demikian Yesus Allah sejati dong kalau begitu. Yesus Allah sejati dong. Karena dalam Titus 2:13 dan Ibrani 1:8 Yesus disebut sebagai tu teu atau
ho theos, pakai artikel. Kalau mau konsisten harusnya demikian. Kalau mau konsisten, maka Ellen Christie harus menerima bahwa Yesus itu adalah Allah yang sejati. Yesus adalah yang sejati, dan Ellen Christie harus keluar dari Kristen tauhidnya itu, dari gereja jaginya itu, dari Unitarianismenya itu, untuk masuk ke dalam Kristen sejati, ya, yang mengakui Trinitas, Tritunggal, doktrin Allah Tritunggal. Ya, silakan kamu keluar daripada gereja jagi itu, masuk ke Kristen, percaya kepada Allah Tritunggal. Kenapa? Karena argumenmu sudah selesai di sini. Sama aja dengan orang saksi Yehova itu, ya. Dan yang kedua, konsekuensinya yang kedua adalah, maka Ellen Christie harus menerima kata ilah di sini, ho theos ini, ya kan, menuju kepada Allah sejati juga. Jadi ada dua opsi yang harus Ellen Christie lakukan. Yang pertama, kamu harus keluar dari gereja jagi, masuk ke dalam gereja Kristen yang sesungguhnya dan percaya Allah Tritunggal. Dan yang kedua, opsi yang kedua, kamu harus menyembah setan, karena setan ini juga menggunakan kata theos di sini yang menunjuk pada setan, menggunakan definisi artikel ho. Silakan kamu pilih. Yang pertama, apakah Ellen Christie mau menjadi Kristen, percaya doktrin Allah Tritunggal, karena mengatakan kata Allah yang pakai artikel itu menunjuk pada Allah sejati, atau yang kedua, pilihan yang kedua, kamu harus keluar daripada gereja jagi, dari Kristen tauhidmu itu, dan menyembah setan. Karena ternyata dalam 2 Korintus 4:4, setan di sana menggunakan artikel juga, ho theos. Silakan lakukan dua hal itu. Pilih salah satu. Kalau kamu tidak mau memilih salah satu di antara kedua itu, maka kamu adalah orang yang tidak konsisten, yang plan, yang berubah-ubah. Dan itulah memang mereka. Ketika kita menyatakan kesalahan mereka, maka mereka kemudian lari ke tempat lain, berusaha cari celah dengan menciptakan argumen-argumen baru, tetapi melakukan apa? Red herring, keluar daripada topik ini. Nah, kita kejar terus mereka. Kalau kita lagi debat dengan mereka, kalau mereka mau lari daripada poin ini, jangan mau lari ke tempat mereka bawa itu. Tetap kita merujuk pada poin ini, kita kejar terus itu, dan sampai kapanpun mereka pasti akan KO di sana. Jadi itu yang terjadi, dan sekarang pertanyaannya adalah, apakah kata Allah yang ditujukan kepada Sang Firman atau Yesus dalam Yohanes 1 ayat 1 itu menunjuk bahwa Yesus adalah Allah yang sejati, ataukah hanya sekedar makhluk surgawi seperti yang dikatakan Ellen Christie, hanya sekedar malaikat? Nah, jelas sekali bahwa kata theos di dalam sini, Yohanes 1 ayat 1 ini, tidak menunjuk kepada makhluk surgawi seperti yang dikatakan oleh Benny Irawan maupun Ellen Christie. Jelas, kata Allah di sini menunjuk kepada Allah yang sejati. Karena apa? Ya, kita tidak usah bermain gramatika Yunani. Kalau saudara sebagai jemaat awam, ya termasuk saya, nggak usah pakai gramatika Yunani untuk membuktikan bahwa ini adalah sejati. Pembuktiannya gampang sekali. Lagi-lagi kita kembali melihat konteks ayatnya. Kita melihat ayat setelahnya, yaitu ayat yang ketiga, dikatakan apa? Segala sesuatu dijadikan oleh Dia. Tanpa Dia, tidak ada segala sesuatu yang jadi. Berarti Yesus pencipta segala sesuatu. Nah, sekarang, kalau Yesus pencipta segala sesuatu, apakah memungkinkan kata Allah di sini tidak merujuk pada Allah yang sejati? Ya kan? Apakah memungkinkan? Tidak memungkinkan, karena karya penciptaan itu adalah eksklusif karya milik Allah. Di dalam Yesaya 44:24 mengatakan bahwa Yahweh seorang diri yang menciptakan segala sesuatu. Nah, faktanya Yesus di dalam Yohanes pasal 1 menciptakan segala sesuatu, berarti Yesus adalah Allah itu sendiri. Yesus adalah Yahweh itu sendiri. Jadi jawabannya gampang sekali. Kita jawab seperti itu saja. Jadi omong kosong itu. Ellen Christie mengatakan bahwa kata Allah di sini tidak menunjuk pada Allah yang sejati. Karena faktanya walaupun di sini tidak pakai definite artikel, ya, dia tetap adalah Allah sejati, dan itu ditentukan oleh konteks. Jadi ada atau tidak adanya artikel atau kata sandang tertentu pada kata theos, pada kata Allah itu tidak sama sekali membuktikan bahwa dia adalah Allah atau bukan. Yang menentukan Allah atau tidak itu, yaitu apa? Konteks daripada teks tersebut.